Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 10 sampai 14 Juni 2024. Sepertinya minggu ini bukan minggu yang baik ya buat IHSG dengan ada FCA-nya brand ARB berturut-turut. Jadi ya saham-sahamnya banyakan yang turun ya, karena brand itu infrastruktur, terus induknya BRPT itu basic, ya udah basicnya jadi ikutan gitu. Nah kita lihat bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama kita rekomendasi ada Telkom. Kita lihat Composite dulu ya. Composite dalam satu minggu ini weekly turun 1,04. Ya bulan lalu turunnya udah dalam soalnya. Minus 1,04. Gue kasih warna kuning. Kita lihat bagaimana rekomendasi kita. Yang pertama ada Telkom. Nah, Telkom di minggu lalu open di sini ya, low 2900, highest-nya 2970. Kita lihat di sini masuk ya 2900, area entry-nya untuk bottom ya, highest-nya 2900 masuk gitu. Dengan tertingginya Telkom di highest 3100. Kita lihat di sini R1 3010 harusnya udah kena ya. R1 3010 3100. Profit. Yang kedua ada NCKL di sini ya, Senin, Selasa, Rabu itu turun terus sampai close 895. Jadi di sini harusnya udah kena ya, cut loss-nya 960. Nah, di sini hari pertama low 985, ini udah masuk area entry. Dengan di sini close-nya masih 990 ya, tapi masih aman. Nah, besoknya close-nya di 920, jadi udah di bawah 960, ini cut loss di 920. Cut loss. Yang ketiga ada BRPT. Sama, BRPT Senin, Selasa, Rabunya kalian bisa lihat ya, Seninnya hijau, terus Selasa, Rabunya turun gitu. Kita lihat low-nya 1050, masuk area entry. Highest tertingginya cuma sampai 1100. Ini masih kurang 2 tick ya, jadi belum di sell dan akhirnya dia close di 1045. Di sini masih di atas area cut loss, dan hari Rabunya dibanting gara-gara brandnya turun gitu. Cut loss 955. Yang keempat ada BBRI. BBRI Senin itu di sini low-nya 4400, masuk area entry. Dengan tertingginya di hari Selasa itu di 4590, masih di bawah R1, jadi belum sell. Dan kita jual akhirnya di Jumat ya, 4350 exit. Karena udah 1 minggu ya, jadi rekomendasi mingguan ya untuk 1 minggu aja. Kalau nggak naik ya udah keluar gitu. Yang terakhir ada Medco Senin masih di atas, kalian bisa lihat low 1365, dan ini masuk area entry, dan akhirnya di sini close 1370, di close 1325, cut loss 1325. Ya lumayan minusnya, bukan minggu yang baik, jadi range-nya sekitar 4-2% minusnya 1 minggu ya kita. Bukan minggu yang baik. Ya wajar ya, dengan IHSG begini gue yakin orang-orang juga pada bingung nih, trending apaan, brandnya turun begitu, ngerek indeksnya turun gitu. Jadi cuma pagi doang naiknya gitu, habis itu udah bye-bye ketika brandnya sudah dibuka FCA-nya. Oke, ya ini emiten-emiten yang cukup turun ya. Gue pikir kemarin ini udah murah, bisa spekulasi buy di rada murah untuk ngarepin dia naik, ternyata nggak bisa gitu. Ada beberapa emiten di IHSG saat ini yang memang cukup resisten terhadap IHSG, jadi ketika IHSG-nya merah dia tetap masih bisa naik. Jadi mungkin minggu depan kita akan bermain ke emiten-emiten yang itu ya, karena ya kita lihat dia udah cukup resisten dan harga sahamnya juga masih cukup bagus. Gue lihat masih cukup oke. Nah, kita review dulu pergerakan IHSG di minggu depan. Composite.
composite di sini kalian bisa lihat ya, ini udah kena nih area gapnya yang di sini. Apakah ada gap lagi di bawah? Gua rasa udah nggak ada gap lagi ya, sampai nanti kalau dia break benar-benar di 6.600 ya baru berantakan deh gitu. Tapi harusnya gap yang di sini itu akhirnya sudah di close oleh IHSG dengan hari ini nyentuh ya ekornya. Apakah akan langsung mantul? Tentu saja tidak, karena kemungkinan minggu depan brand masih bisa airbase sekali lagi, jadi mungkin akan dijebol ini supportnya. Kemungkinan IHSG akan dia ngetes area support yang di sini kali ya. Nah sini 6.804. Gua rasa akan di sini baru nanti akan mantul. Tapi ya ketika ada jebol di bawah sini ya, ini cukup menarik lah untuk dijadiin entry area ya. Oke, balik lagi kayak tadi gue bilang, ada beberapa emiten yang memang resistance terhadap pergerakan IHSG, jadi IHSG turun mereka tetap masih bisa naik ya. Salah satu ada SMGR ya, tapi SMGR nggak masuk ke rekomendasi mingguan karena gua rasa minggu depan SMGR kemungkinan masih akan ada koreksi ya, karena kalau kalian perhatikan kenaikannya sudah mulai terbatas dengan volume yang mulai mengecil, jadi harusnya ada koreksi terlebih dahulu, swing dikit gitu ya, baru nanti akan naik lagi lebih tinggi gitu. Oke, minggu depan rekomendasi gue yang pertama ada KLBF. Ini salah satu emiten yang kalau kalian lihat technical sih bagus ya, naik koreksi naik lebih tinggi, koreksi naik lebih tinggi. Nah gue rasa ini cukup menarik untuk diperhatikan KLBF ya. Ini uptrend di saat IHSG yang jelek, dengan volume ini mulai naik ya, mulai cukup bagus. Ini MACD juga bagus, stokastik juga udah di atas 80 tapi belum ada tanda-tanda sell gitu ya. Ya gue suka sih ngelihat emiten-emiten yang begini, ketika IHSG merah mereka tutup cukup resistance, jadi artinya ya punya power lah, punya tenaga untuk bisa naik gitu. Oke, tanpa panjang-panjang gua gambar aja low high. Oke, area entry untuk KLBF 1565 sampai 1605. Resistance pertama 1630, resistance kedua 1665, cut loss di 1550. Yang kedua ada PNLF. Ini juga cukup menarik. Gua rasa sentimen isu dividennya harusnya bakal semakin dekat ke RUPS nanti di tanggal 20-an, harusnya akan semakin bagus gitu ya. Ini ada area support yang cukup kuat 344-nya. Semoga cukup bertahan di 344-nya ini gitu ya. Oke, area entry untuk PNLF kita rada nunggu dikit karena ya mungkin ada goncangan kecil kali ya. PNLF 334 sampai 342, cut loss di 330. TP1 selalu kena di area sini 356. TP2-nya di atas dikit 364. Gue nggak pernah ditawa lebar-lebar dengan IHSG yang lagi begini. Next, yang ketiga ada ERA tadi sempat bagus kena 424-nya ya, cuma kembali turun. Gua rasa ya ini cukup menarik untuk diperhatikan kalau dia koreksi lagi di bawah. Area entry untuk ERA 400 sampai 410, cut loss di 390. TP1 balik 424, TP2 kalau break next ke 448. Yang keempat ada Inco. Gua ngambil spekulasi bawah sih. Kemarin dia turun dibanting cukup dalam di sini, habis itu nggak bikin new low, tadi sempat kena MA5 terus nggak kuat turun lagi. Ya udah, area entry Inco 4400 sampai 4450, cut loss 4380. Target ini ada gap ya 04690. Target kedua di 4810. Yang terakhir ada Unilever. Nah, Unilever juga gue lihat ini cukup bagus. Ini koreksi ya wajar ya, tapi dia tidak membuat new low. Ini cukup bagus juga gue lihat koreksinya.
gitu. Di saat ISG yang turunnya lumayan, dia masih bertahan ya, koreksinya juga nggak terlalu dalam ketimbang naiknya yang ini. Kalau gue gambarin Fibonya low ke high gitu ya, nah memang area bawah ini area pantulannya 61.8 nih, 2920 ya. Jadi area entry untuk Unilever 2940 sampai 3000, cut loss di 2900, TP1 kita ambil di sini 3080, TP2 di atas ini 3160. Oke ya, jadi ini rekomendasi gue di minggu depan. Gue ngajakin kalian buat kalian mau join di JUC Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di atas. Kalian bisa tanya bagaimana cara join gitu ya, setoran awalnya berapa, fasilitas apa aja yang kalian dapat gitu. Dan yang paling penting sih ya, kalian bisa dapat live trade, dapat rekomendasi harian, dapat kelas gratis gitu ya, nggak bisa kalian ikutin kalau kalian jadi nasabah dan trading di JUC Sekuritas cabang gue. Oke. Ini aja rekomendasi gue di minggu depan. Minggu depannya lagi mungkin akan ada libur, jadi lihat deh, ini bisa buat 2 minggu ke depan, mungkin buat 2 minggu ke depan lah ya. Jadi ini rekomendasi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 sampai tanggal 21, karena kan minggu depannya nggak usah deh, minggu depan gue bikin dulu. Jadi ini 10 sampai 14 gue lihat nanti brandnya gimana. Harapannya minggu depan ini bottom di brand, terus mulai mantul. Minggu depan kita buat 2 minggu lagi gitu untuk ngelihat strategi seterusnya. Oke, thank you semuanya udah nontonin video ini sampai akhir. Tolong bantu like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini membantu untuk ya bantu-bantu gue juga untuk ramein ya. Thank you semuanya, see you di minggu depan dan semoga cuan.